Orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang takut akan perubahan. Mignan Miklaulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja dari kelompok kami terkait akad jual beli. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi pertamanya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan terkait pengertian jual beli. Adapun jual beli menurut bahasa yaitu mutlak al-mubadalah yang berarti tukar menukar secara mutlak. Adapun ungkapan lain yakni muqabalah syai'i bi syai'i yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun menurut Jalaluddin Al-Mahalli, pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dasar hukum dalam jual beli. Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dimana artinya berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berbunyi, diriwayatkan dari Abaya ibnu Rifa'ah ibnu Rafi ibnu Khadij dari kakeknya, Rafi ibnu Khadij berkata, Rasulullah ditanya seorang, apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab, perbuatan seseorang dengan tangannya adalah perbuatan yang baik dan jual beli yang baik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai dasar hukum dalam jual beli. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. B. Rukun dan syarah dalam jual beli. Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak dibenarkan oleh syara. Tapi hendaknya dilakukan dengan jalan menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu, diaturkan rukun dan syara yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut. Yang pertama, rukun jual beli menurut Imam Hanafi ialah ijab dan kabul. Ijab kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak yang lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, adanya orang yang berakad. Dan yang kedua, adanya lafal ijab kabul. Dan yang ketiga, adanya barang yang dibeli. Dan yang keempat, adanya nilai tukar pengganti barang. 2. Syarat sah jual beli. Adapun syarat sah jual beli sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fikih sepakat bahwa orang-orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal. Oleh sebab itu, tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Dan yang kedua, yang melakukan akad itu ialah orang-orang yang berbeda.
Maksudnya, tidak sah hukumnya seorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya, seorang sebagai penjual sekaligus pembeli. B. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul. Syarat ijab kabul adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengucapkan ijab kabul telah balik dan berakal. Dan yang kedua, kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual menyatakan saya jual buah ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, saya beli buah ini dengan harga sekian. Dan yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis. Artinya, kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. C. Syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan ada, dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengenakan barang tersebut. Dan yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan yang ketiga, hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kekuasaan atasnya. Dan yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dan D. Syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Yang pertama, harga yang disepakati oleh dua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dan yang kedua, boleh diserahkan pada waktu akad. Dan yang ketiga, apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Syarat sah jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut. Poin pertama yaitu syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berakal. Oleh sebab itu, tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad. Yang kedua, melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya, seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli. Poin kedua yaitu syarat berkaitan dengan ijab dan kabul. Syarat ijab kabul adalah yang pertama, orang yang mengucapkan ijab kabul dan telah balik dan berakal. Yang kedua, kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual buah ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, saya beli buah ini dan harga sekian. Yang ketiga, ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Poin ketiga yaitu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Syarat-syarat berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan ada dan jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Poin yang keempat yaitu syarat-syarat nilai tukar. Yang pertama, harga barang disepakati. Kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, boleh diserahkan pada waktu akad. Yang ketiga, apabila barang jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan atau barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sahih. Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi. Yang kedua, jual beli batil, yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan,
seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai, darah, babi, dan kamar. Selanjutnya yang ketiga, jual beli yang fasid. Segala jenis jual beli yang disyariatkan aslinya bukan sifatnya, dalam arti jual beli yang jual dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Yang keempat, transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat, yaitu hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Dan yang kelima yaitu transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya, yaitu diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, dan bensin. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah sebagai pemateri yang terakhir yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Adapun materi yang saya bawakan yaitu barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli ini yang termasuk dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, jual beli barang yang zatnya haram atau najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan, dilarang oleh agama. Yang keempat, jual beli yang menimbulkan kemudaharatan. Yang kelima, jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang keenam, jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau yang masih di ladang. Yang ketujuh, jual beli mukhatharah, yaitu penjualan buah-buahan yang masih hijau atau yang belum pantas untuk dipanen. Yang kedelapan, jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Yang kesembilan, jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Yang kesepuluh, jual beli muzabanah, yaitu penjualan buah yang basah dengan buah yang kering. Adapun najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khamar, bahwa adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi, merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari larangan jual beli di atas merupakan hal-hal yang telah dilarang syariat Islam, seperti halnya babi. Baik zat atau keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya, maupun untuk diperjualbelikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak, itu haram karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.